Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassion they fail not. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have need, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Besar setiamu, Allah Bapakku, tiada pertukaran bayangan. Semua yang ku perlukan kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu. Setiap hari kulihat wajahmu. Semua yang ku perlukan kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu. Setiap hari
Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, Lord, unto Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, di pagi yang indah ini kita akan sama-sama merenungkan bagaimana Tuhan itu sudah begitu setia di dalam kehidupan kita. Betapa besarnya kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, pada abad ke-20 ada sebuah himne yang terkenal yang ceritanya itu dimulai pada abad ke-19 di Kentucky, Amerika. Nah, jadi pada tahun 1893 ada seseorang yang bernama Thomas Obadiah Chisholm. Nah, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Nah, pada saat dia berusia 27 tahun, dia ini mempunyai impian atau mempunyai mimpi untuk dia suatu hari dia ingin menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan, dia ingin melayani Tuhan secara full time. Dan pada akhirnya dia bisa melayani sebagai pastor di sebuah gereja Metodis. Tetapi appointment-nya dia sebagai pastor itu atau penetapan dia sebagai pastor itu hanya berlangsung selama 1 tahun karena kesehatannya yang terganggu. Jadi dia akhirnya resign karena kesehatannya terganggu. Nah, dia kemudian pindah kota dan mulai menjadi seorang kayak agen asuransi gitu. Sementara dia juga masih aktif di gereja lokal. Jadi selama bertahun-tahun dia itu menulis banyak sekali himne dan puisi. Dan beberapa dari himnenya juga sampai dipublikasikan. Tapi dia juga akhirnya nggak menjadi seorang yang terkenal. Nah, pada saat dia berusia 75 tahun, dia menulis, penghasilan saya tidak pernah besar karena setiap kali saya menghadapi masalah gangguan kesehatan yang mengikuti saya dari sejak muda sampai sekarang. Meskipun begitu, saya tidak boleh gagal mencatat kesetiaan Allah
yang memegang perjanjiannya, Allah yang tidak pernah gagal, yang untuknya saya dipenuhi dengan rasa syukur. Bahkan dia menulis rasa syukur yang menakjubkan. Dan Thomas Chisholm akhirnya dia pensiun pada usia 87 tahun. Dan dia menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya di seperti panti jompo gitu. Dan pada usia 94 tahun dia meninggal dunia. Jadi lagu Great is Thy Faithfulness itu dia tulis pada saat dia berusia 57 tahun. Dan di gereja-gereja kita pasti sering mendengar lagu itu. Jadi lagu Great is Thy Faithfulness itu ditulis oleh seseorang yang hidup kayak dia ini menghidupi ya kehidupan yang kayak gak terlalu dikenal oleh dunia. Dia gak bergelimang harta juga, dia juga gak terkenal. Tetapi satu hal yang dia tahu bahwa hari demi hari, setiap pagi demi pagi, kebaikan Tuhan itu selalu ada di setiap area kehidupannya. Dan ini yang membuat himne itu menjadi hebat. Nah, jadi himne yang ditulis, lagu Great is Thy Faithfulness itu mengingatkan kita akan semua kesetiaan Tuhan di dalam segala cara. Kesetiaan Tuhan yang sudah Tuhan tuliskan di dalam Alkitab. Bahkan ketika hal atau kehidupan kita gak berjalan sesuai dengan ekspektasi kita tetap bisa melihat kesetiaan Tuhan di dalam setiap momen kehidupan kita setiap hari. Nah, kita tahu Thomas Chisholm tidak pernah mencapai ketenaran, dia tidak pernah terkenal, atau bahkan dia juga enggak bergelimang harta. Jadi kayak kalau dia sebagai musisi itu mungkin istilahnya kayak dia tuh terkenal hanya karena satu lagu gitu aja. Nah, tapi dia ini menghidupi sebuah kehidupan yang sangat hebat karena dia mengalami, dia mengetahui, menyadari bahwa kesetiaan Tuhan itu selalu ada dalam hidupnya, morning by morning. Setiap pagi demi pagi dia selalu merasakan kesetiaan Tuhan. Dan pada hari ini kita bisa merefleksikan dari himne yang ditulis tadi bahwa kesetiaan Tuhan itu selalu baru setiap hari. Kesetiaan Tuhan itu tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kita. Nah, mungkin kita nih sebagai manusia, kita nih punya tendensi atau punya kayak kecenderungan untuk fokus pada masalah kita, kepada ketidaksetiaan dunia, pada dunia yang tidak setia ini. Kita punya, karena di sekitar kita ini kita pasti menghadapi dunia yang kayak semakin buruk, semakin banyak sakit hati, semakin banyak kebencian, semakin banyak kejahatan. Dan kadangkala kita juga melihat hal itu dan kita juga bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa kok seperti ini? Mungkin kenapa saya harus mengalami kebencian, atau mengapa saya harus mengalami sakit hati, mengapa saya harus mengalami hal yang gak pernah saya ekspektasikan. Nah, kita punya tendensi untuk fokus pada masalah kita, untuk fokus kepada kesulitan yang kita alami. Seperti yang dikatakan Paulus di dalam Roma 7 ayat 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi kita sebagai manusia, kita ini punya tendensi untuk fokus pada masalah kita. Meskipun kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan, yang baik yang seharusnya kita lakukan, tapi kita ini punya tendensi untuk berbuat yang jahat atau yang kekhawatiran kita yang menguasai kita gitu. Nah, jadi sebaliknya kita ini harus fokus pada kebaikan Tuhan. Hidup kita fokus kepada kebaikan Tuhan. Kita harus belajar melihat hidup ini berdasarkan sudut pandang kesetiaan Tuhan. Ada 3 cara agar kita bisa memahami
atau menyadari kesetiaan Tuhan. Yang pertama, kita fokus pada apa yang Alkitab katakan tentang kesetiaan Tuhan. Saat kita membaca Alkitab, kita akan menemukan banyak ayat yang menyatakan tentang kesetiaan Tuhan dan Tuhan yang selalu menepati janjinya. Mazmur 145:13b mengatakan, Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Nah, jangan isi hari-hari kita ini dengan kekhawatiran atau dengan kecemasan dan lain-lain, tetapi isilah hari-hari kita dengan membaca firman Tuhan, karena ini akan mengubah sudut pandang kita dalam kita menghadapi masalah. Kita akan melihat masalah itu dari cara pandang Tuhan melihat masalah. Seperti kita bisa pelajari saat Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan dia menghadapi Laut Tebrau. Dia terpojok di Pihahirot. Kan mungkin secara manusia kalau kita menjadi bangsa Israel, kita akan melihat bahwa ini sudah jalan buntu, ini sudah dead end. Nggak mungkin ada jalan keluar yang bisa kita lalui. Kita pasti akan mungkin bisa dibunuh oleh bangsa Mesir. Tetapi bagaimana kita ini bisa melihat masalah itu dari sudut pandang Tuhan dari sudut pandang Tuhan melihat masalah itu. Saat Tuhan melihat masalah itu, buktinya Tuhan bisa membuat jalan di tengah laut. Sesuatu yang mungkin dalam sejarah manusia itu belum pernah ada. Mungkin belum pernah terpikirkan oleh manusia, belum pernah terpikirkan oleh bangsa Israel bahwa Tuhan bisa membelah laut sehingga mereka bisa berjalan di sana. Jadi Tuhan bisa memberikan pertolongan itu seperti di luar akal sehat kita. Karena pikiran kita memang terbatas. Nah, Tuhan yang sama yang sudah membelah Laut Tebrau itu, Tuhan yang sama yang akan menolong kita dalam menghadapi masalah kita atau menyelesaikan masalah kita. Nah, jadi saya mengajak Anda pada pagi hari ini membuat prioritas kita untuk menghabiskan waktu dengan Tuhan setiap hari, untuk menyediakan waktu kita bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Di setiap pagi kita merenungkan kebaikan Tuhan, kita membaca kitab, kita berdoa. Jadi kita mengawali pagi kita dengan kita bersekutu dengan Tuhan. Jadi kita nggak mengawali pagi kita dengan mengingat-ingat masalah kita. Atau mungkin sekarang kita pagi kita bisa punya gadget, kita melihat gadget-gadget kita, terus kita fokus pada, misal kita baca berita juga, kita fokus pada masalah yang ada di berita itu. Tapi alangkah baiknya kita pagi hari kita memprioritaskan untuk punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Kita membaca Alkitab, kita menghabiskan waktu dengan Tuhan pada pagi hari itu agar kita bisa fokus pada kebaikan Tuhan, daripada kita fokus pada masalah yang ada di dunia ini atau masalah yang sedang menimpa kita. Nah, jadi saat kita membaca kitab, kita pasti bisa menemukan bagaimana Tuhan itu sangat setia. Bagaimana kesetiaan Tuhan itu telah ditulis banyak di dalam Alkitab. Jadi kita bisa men-set pikiran kita untuk kita fokus pada kebaikan Tuhan, kita fokus pada kesetiaan Tuhan. Dan yang kedua, kita fokus untuk melihat kesetiaan Tuhan itu melalui apa yang sudah Tuhan ciptakan di alam. Mazmur 19 ayat 2 mengatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Saat Daud melihat ciptaan Tuhan, kreasi dari Tuhan, dia nggak hanya melihat awan atau langit biru yang indah, tetapi dia melihat langit biru dan berpikir, dan dia sampai berpikir, wah, begitu setianya Tuhan di dalam hidup saya. Begitu Tuhan itu sangat mengasihi, sangat memelihara kesetiaan. Tuhan sangat setia dalam kehidupannya. Jadi saat dia melihat ciptaan Tuhan, dia mengingat bahwa Tuhan itu sangat setia dalam kehidupannya. Jadi saat kita melihat ciptaan Tuhan, kita melihat bagaimana Tuhan sangat setia. Tuhan sudah memelihara hidup kita. Tuhan memberikan tempat tinggal bagi kita di bumi ini begitu indah. Tuhan menciptakan alam itu begitu indah bagi kita. Jadi saat kita melihat dunia sekitar kita, kita
berusaha mengingat, Tuhan itu sangat setia, Tuhan sudah berikan matahari bagi kita, Tuhan sudah memberikan alam yang begitu indah bagi kita, bahkan Tuhan memberikan oksigen bagi kita bisa bernafas. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita fokus pada realita atau kenyataan bahwa kesetiaan Tuhan itu selalu ada di dalam presence-nya sehari-hari, dalam kehadirannya sehari-hari. Ketika Thomas Chisholm menulis Morning by morning new mercies I see, itu kalau dikatakan di English Standard Version seperti ini: kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti, rahmatnya tidak pernah berakhir, mereka baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Jadi Thomas Chisholm mengatakan bahwa setiap hari demi hari, pagi demi pagi itu tidak pernah berhenti rahmat Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita mau belajar untuk mengapresiasi kesetiaan Tuhan, kita harus memiliki pengalaman bahwa kesetiaan Tuhan itu selalu ada di setiap hari. Setiap pagi itu Tuhan menyediakan kita dengan hal yang luar biasa, dengan hadiah yang luar biasa yaitu kesempatan untuk kita hidup setiap hari, kesempatan untuk kita memulai hari yang baru dengan penuh rahmat atau penuh kemurahan Tuhan yang terus mengejar kita. Jadi kesetiaan Tuhan itu gak pernah berakhir dalam kehidupan kita, selalu baru setiap pagi. Itu berarti bahwa kita bisa memulai setiap hari kita dengan hubungan yang tepat dengan Dia, dengan persekutuan dengan Dia. Jadi ini tentang kita ini hidup setiap hari di dalam hadirat-Nya, di dalam presence-Nya. Kita mengalami kasih-Nya, kita mengalami kekuatannya, kemenangan dari Dia, pengharapan yang kuat, terlepas dari apapun keadaan kita saat ini. Jadi dimulai dengan mengatakan, Tuhan, aku butuh Engkau, aku butuh bantuan-Mu, Tuhan, aku butuh kasih-Mu, aku butuh rahmat-Mu, kasih setia-Mu, aku butuh Your presence, aku butuh kehadiran-Mu dalam hidupku setiap hari. Jadi mari awali pagi hari kita dengan kita mengingat kebaikan Tuhan, kita mengingat bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah habis di dalam kehidupan kita. Selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya selalu baru setiap hari, besar kesetiaan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami tahu Kau Allah yang sangat setia dalam kehidupan kami. Dan di pagi hari ini kami mau mengingat bahwa Engkau Allah yang sangat setia dalam kehidupan kami. Setiap pagi demi pagi, setiap hari Engkau berikan rahmat-Mu yang baru Bapa bagi kami. Kau berikan kasih setia-Mu, Kau berikan pengharapan yang baru dalam kehidupan kami. Dan kami akan melewati masa-masa dalam kehidupan kami dengan tuntunan-Mu, dengan Engkau sendiri yang membimbing kami, Engkau sendiri yang memberikan jalan keluar bagi setiap apapun permasalahan kami. Dan satu hal yang kami inginkan Bapa, kami ingin terus bersama-Mu Bapa, berjalanlah bersama kami, dan biar Engkau sendiri yang menuntun setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami, dan sepanjang hari ini kami tahu penyertaan-Mu atas kami, kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, kemurahan-Mu terus mengejar kami. Hidup kami diberkati Bapa, apapun yang kami kerjakan semuanya berhasil, dan kami tahu itu semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.